Nama saya Rival Hardiansyah. Dan nama saya Muhammad Julian. Baiklah, kami di sini akan membuat video terkait tugas dari Al-Islam yang keempat mengenai teknik informatika, yaitu mengajarkan bagaimana ilmu teknik informatika di bidang UMKM. Narasumber yang kami undang yaitu Bunda Vivi. Apa itu dakwah? Dakwah adalah menyampaikan dan mengajak orang lain kepada ajaran Islam, baik melalui ucapan, tindakan, maupun tulisan, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan kebaikan. Macam-macam dakwah antara lain dakwah bilhal, dakwah lisan, dan dakwah tulisan. Dakwah bilhal menyampaikan ajaran Islam melalui tindakan dan perilaku sehari-hari yang baik, seperti membantu sesama dan bersikap jujur. Dakwah lisan menyampaikan ajaran Islam melalui ucapan atau ceramah seperti khutbah, pengajian, atau diskusi. Dan dakwah secara tulisan yaitu menyebarkan ajaran Islam melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media. Dakwah bilhal menyampaikan ajaran Islam melalui tindakan dan perilaku sehari-hari yang baik, seperti membantu sesama dan bersikap jujur. Berikut beberapa contoh dakwah bilhal, yaitu memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap jujur dan adil, menyantuni anak yatim, menolong tetangga, dan menjadi relawan. Dakwah bilhal melalui teknik informatika. Dakwah bilhal melalui teknik informatika adalah menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai kebaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, yang pertama, membuat konten positif di media sosial, yaitu membagikan pesan-pesan Islami, kisah inspirasi, dan nasihat moral melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan Twitter. Yang kedua, mengembangkan aplikasi Islami, yaitu menciptakan aplikasi yang membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah seperti aplikasi pengingat waktu sholat, Al-Quran digital, dan doa harian. Ketiga, mengelola situs web atau blog Islami, yaitu menulis artikel, memberikan paduan, dan menyebarkan informasi mengenai ajaran Islami melalui blog atau situs web. Yang terakhir yaitu membuat video edukatif, mengunggah video ceramah, tutorial ibadah, atau konten pendidikan lainnya di YouTube atau di platform video lainnya. Baik, dalam tugas ini kami melakukan bagaimana pengaplikasian ilmu teknik informatika untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Di mana di sini kami mengambil UMKM sebagai untuk penjualan jual beli, di mana kami mengajarkan bagaimana suatu aplikasi bisa digunakan dan bisa untuk membantu sistem jual beli. Di sini kami sudah merancang bagaimana dalam suatu jual beli itu dirancang menggunakan beberapa desain untuk melakukan suatu teknik marketing. Ini kita mulai dari tujuan dulu, dari tujuan bagaimana kita melakukan pasar, beranalisis pasar, di mana lingkungan pasar itu apakah itu kalangan atas atau kalangan bawah. Lalu kita melihat apakah adanya analisis kompetitor, di mana di analisis kompetitor ini ada nggak saingan yang sama dengan kita. Lalu kita lakukan rencana penjualan, lalu ada seperti desain operasional. Pada kali ini kami hanya membatasi bagaimana rencana keuangan. Di mana rencana keuangan ini kita akan menjelaskan suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut akan membantu UMKM baik itu dalam transaksi jual dan transaksi beli, yang kemudian akan dianalisis dan kita akan mengetahui apakah keuntungan dan kerugian dari transaksi tersebut.
Bunda Vivi. Nah, jadi Bunda Vivi ini penjualannya bergerak di bidang apa? Jual beli lemon. Jadi untuk transaksi keuangannya ini Ibu masih manual atau udah pakai sistem Bu? Oh, saya masih menggunakan dengan manual. Manual, berarti masih pindahan buku ya Bu. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang suatu aplikasi nih yang namanya Money Plus yang kalian bisa download di App Store maupun di Play Store. Untuk penggunaan aplikasinya tampilannya seperti ini Bu. Jadi dia ada 4. Ada buku, dompet, analisis, sama yang lebih. Di sini Bu udah bisa, misalnya Ibu mencatat. Pertama kali Ibu harus buat akun dulu Bu. Jadi ada kategori. Kategori ini ada pengeluaran sama penghasilan, ada kredit sama debit Bu. Jadi di sini di pengeluaran ini nih Ibu bisa catat, misalnya ini untuk pengeluaran Ibu BBM misalnya Bu. Kan Ibu pengantaran ada tuh Bu. Ada. Nah, Ibu tinggal tulis di sini nih seperti BBM. Nah, Ibu bisa ganti simbol-simbolnya tuh Bu. Nah, misalnya Ibu seperti BBM. Terus pengeluaran Ibu lagi untuk melakukan penjualan apalagi nih Bu. Misalnya untuk pembayaran pajak, pembelian nota misalnya Bu. Pembelian nota. Pembelian nota misalnya Bu. Ya, dan misalnya ini kalau ini nggak dipakai bisa dihapus Bu. Dan ini adalah penghasilan Ibu Bu. Penghasilan Ibu misalnya dari upah atau ada bonus-bonus Bu. Ini juga bisa dihapuskan Bu. Jadi kita tinggal simpan aja. Nah, lalu ini ada beberapa anggota, misalnya uang Ibu ini untuk diri sendiri atau ini uangnya untuk para pekerja Ibu di rumah. Ada para pekerja. Ada karyawan ya Bu. Ya. Ini karyawan dan tinggal disimpan. Nah, terus nih bisa dianalisis nih nanti Bu. Nanti Ibu bisa lihat grafiknya. Nih di sini Ibu bisa tulis buku. Misalnya pendapatan harian Ibu berapa Bu dari misalnya penjualannya? 1 jutaan satu hari. 1 jutaan misalnya ya Bu. Nah, Ibu tinggal nulis di sini Bu bisa catat. Misalnya untuk penjualan lemon. Penjualan lemon sebanyak 30 kilo. Nah, kan ini udah masuk nih Bu, langsung dapat 1 juta nih Bu. Nanti misalnya Ibu ada pengeluaran dengan pembayaran gaji karyawan misalnya Bu, atau pembayaran minyak Ibu pengantaran Bu. Pengantarannya misalnya 50.000. Ini 50.000 ya Bu. Nah, jadi ini bisa nampak Bu, ini ada penghasilan Ibu 1 juta, pengeluaran Ibu 50.000 di hari ini Bu. Nanti dia nampak di analisisnya Bu. Di sini pengeluarannya, di sini penghasilannya. Dan ini ada grafik anggarannya kalau Ibu udah mencatat, bisa per minggu, per tahun, dan per bulan punya Bu. Nah, ini grafiknya Bu. Jadi Ibu bisa lihat berapa penjualan Ibu, apakah naik turun, apakah Dalam tetap 1 naik. bulan ya, Iya, biar dan bisa grafiknya buka beberapa periode tertentu sih Bu. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Salam. Yang kelompok. Udah. Yeah, yeah, Bobby Valentino.